Kabar hari ini baik-baik, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Baik OCMN partner yang menghadiri atau mengikuti ibadah melalui Zoom yang hadir pada hari ini. Biarlah kita mengundang kuasa Tuhan untuk hadir dan menemani kita dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami bisa berkumpul di tempat ini. Baik saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu hadir di setiap rangkaian ibadah kami. Dan juga kami mengundang kuasa-Mu Roh Kudus untuk hadir di hati kami. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersatu hati dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Allah Sumber Kuatku. Mari dengan semangat kita mau menyambut Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi dengan semangat kita nyatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama dengan tepuk tangan kita nyatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Saya yakin percaya kita sudah diberkati Tuhan melalui pujian kita. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau sambut Tuhan dengan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita menyatakan, aku tenang Tuhan dekat dengan Engkau.
mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati bersama-Mu Tuhan, lewat ombak gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, dan Engkau tahu Tuhan kerinduan kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan kami hanya berlari kepadamu Tuhan, menyatakan isi hati kami Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, kami menyampaikan isi hati kami kepadamu, Kau akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih sungguh lagi menyatakan, Bapa, kami mau datang dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami datang dan menyatakan kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya pulangnya dari tempat ini kami merasakan kuasa Tuhan baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami naikkan pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silahkan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Erik sesuai dengan tema kita Beyond Loyalty. Kami persilahkan. Shalom, selamat siang para jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat di OCI Ministry, baik yang ada di Pakuan Tower maupun yang ada di online. Perkenalkan, nama saya Erik, saya senang sekali ada di sini. Terima kasih Pak Sudung. Saya panggil Sudung itu Hasu ya, dari dulu waktu zaman kuliah, karena namanya Hasudungan. Tapi sangat sungguh suatu kehormatan berada di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini, dengan semua penyembahan yang sudah kita bawakan. Saya yakin saya percaya ada kuasa ya di dalam ibadah, ada kekuatan, ada power seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Dia adalah Tuhan yang datang dengan kuasa, Dia adalah Tuhan yang datang dengan kesembuhan, dan Dia selalu mendengarkan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama doa dulu ya. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami percaya bahwa waktu yang telah Tuhan sediakan ini ada waktu yang berharga. Bukan waktu yang sia-sia ketika kami duduk dan berusaha untuk menyelami apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami siang hari ini. Kami bisa ada di mana-mana Tuhan, kami bisa ada di tempat lain, tapi kami ada di tempat ini dan kami percaya bukan suatu hal yang kebetulan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu ingin sampaikan melalui firman Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi saluran berkat Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan saja yang Tuhan taruhkan dalam lidah bibir hamba-Mu yang tidak sempurna dan tidak berguna ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang pakai kehidupan kami menjadi lebih indah dan lebih indah lagi dalam kasih setia-Mu. Kami serahkan sepanjang waktu ini ya Tuhan, bagi kami yang ada di tempat ini maupun ada di online, biarlah kami boleh terus menikmati kebaikan dan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Shalom. Sekali lagi, topik kali ini kita akan bawa bicara tentang loyalty. Tema yang cukup susah ya, susah dan dalam. Kenapa dalam? Karena ada banyak hal yang kita alami dan itu berhubungan dengan orang ya kan. Kalau dengan orang kita bisa, kalau dengan orang banyak sekali faktor variabel sekelilingnya ya. Dia bisa happy, dia bisa pundung, kalau bahasa Bandungnya pundung gitu, kesel gitu sama kita. Atau satu ketika dia marah sama kita dan kita juga bisa marah sama dia. Ada dinamika yang sangat luar biasa ketika kita bicara tentang manusia. Kalau dengan mesin atau dengan programming di depan komputer kita bisa duduk berjam-jam, nggak ada hard feeling sama programming. Paling kesel kalau coding kita nggak berhasil gitu. Paling cari lagi di debugging macam-macam, tapi kita akhirnya ketemu ya udah gitu, no hard feeling. Tapi hari ini kita mau bicara tentang loyalty. Dengan tujuan kita mencapai hasil yang optimal, berkontribusi optimal dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi kira-kira topiknya itu ya hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih. Nama saya Erik Pesiwarisa, saya perkenalkan diri dulu. Saya seorang profesional, saya kerja di perusahaan, salah satu perusahaan trading, minyak dan gas di Jakarta. Tapi berjalan dengan waktu saya percaya bahwa sebagai murid Kristus kita juga diberi mandat sama Tuhan untuk terus menjadi saluran dan saya pikir menyampaikan firman itu sebenarnya seharusnya suatu hal yang biasa, bukan cuma saya tapi setiap orang yang sudah diurapi Tuhan ya yang keluar adalah firman ya. Dan
Saya tinggal di BSD, punya 2 anak, satu sudah kuliah kelas mau masuk tingkat 2, satu masih kelas 1 SMA. Istri saya juga berprofesi sebagai engineer karena waktu itu ketemunya di Bandung, sama-sama kuliah teknik. Jadi dia engineer, saya juga sekarang malah nggak terlalu banyak ngurusin engineer, lebih banyak ngurusin jualan gitu. Ya, dan beberapa hal tentang topik ini sangat lengket lah dengan hati saya. Bagaimana kita hidup di dalam dunia, bukan hanya dunia pelayanan, tapi juga dunia pekerjaan yang sangat menuntut loyalty. Loyalty itu digambarkan, kita geser. Oh, sorry, sana. Nggak apa-apa, di next saja. Mungkin ada yang pernah kebayang waktu baca undangan hari ini mengenai loyalty. Udah bisa, oke. Saya mundur sedikit. Oops, malah kecepatan. Sorry. Nah, loyalty itu apa sih? Ada yang pernah, mungkin marketing familiar banget dengan istilah loyalty. Kita sambil diskusi ya, karena yang di online kita mungkin bisa sambil diskusi. Loyalty apa? Atau kalau ada yang di Zoom online gitu, bisa di chat gitu, nanti ada yang kasih tahu dari belakang. Ada nggak? Yes. Nah, menarik dengan Ibu siapa? Ibu Lucy, thank you Ibu Lucy. Kasih plus dulu dong buat Bu Lucy. Itu jawabannya yang sangat tepat ya. Artinya loyalty program itu selalu kita dengar. Pada saat kita ke merchant tertentu pasti ada yang dalam pikiran mereka loyalty program. Tapi yang loyalty program itu tentu banyak sekali cabang-cabangnya, banyak sekali mekanismenya, banyak sekali pendekatannya. Sampai gimana caranya seseorang itu bisa kembali. Nah, di dalam terjemahan Oxford, loyalty itu disebut adalah kualitas dari kesetiaan. Jadi kualitas dalam sikap kita untuk setia terhadap objek tertentu. Jadi apakah loyalty kesetiaan? Menurut Oxford lebih dari itu. Menurut Oxford terjemahannya adalah quality of being loyal. Quality of being loyal. Jadi dibongkar sama Oxford, apa itu dasarnya kenapa kita bisa loyal ke sesuatu. Nah, saya mendengar waktu diundang untuk membahas tentang loyalty ini, ada satu cerita yang langsung terlintas kepada saya, yaitu seseorang yang bernama Gehazi. Mungkin ada yang ingat siapakah Gehazi ini? Gehazi ini adalah asistennya seorang nabi di zaman Raja Joram. Kerajaan Israel terpecah sejak zaman Yerobeam. Dia adalah raja keturunan dari Yerobeam dan dia adalah seorang anak dari raja yang dikenal mau membantai Elia. Papanya ini Raja Ahab. Dan pada waktu itu Gehazi adalah asistennya Elisa, gitu ya. Nah, pada sedikit sejarah, sedikit ini supaya nggak boring. Elisa itu siapa? Elisa itu adalah seorang nabi yang besar gitu ya di zamannya. Dan Gehazi memiliki satu traits atau satu sikap yang dikenal bahwa dia menjadi seseorang yang tidak setia. Kenapa dia tidak setia? Di
Kita baca dari dua Raja-Raja 5 ayat 20. Ya. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini. Jadi ceritanya, singkat cerita, Naaman dikirim oleh Raja Aram. Jadi Raja Aram itu adalah orang yang berusaha menginvasi Israel di zaman Raja Joram. Dan pasukan itu sangat besar, tetapi jenderalnya ini kena kusta. Jenderalnya ini kena kusta, dan akhirnya dia kirim bicara kepada Raja Aram kamu pergi deh ke Raja Israel, bawa seluruh perbendaharaan dan hadiah-hadiah ini, cari seseorang yang bisa sembuhin kamu. Kenapa? Karena mungkin Naaman adalah seorang yang sangat bisa diandalkan untuk peperangan. Dan ketemulah dia dengan Gehazi. Jadi kita ingat cerita ini, Gehazi ini adalah asistennya atau hambanya Elisa. Ini yang kita mau bicara siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Dan kalau kita bicara tadi mengenai Oxford, apa sih dasar atau loyalty itu? Itu adalah suatu kualitas dari menjadi bersikap setia. Nah, kalau kita lihat dari apa yang Alkitab tulis, Alkitab dengan jelas menggambarkan ada beberapa hal, ya, ada beberapa kualitas dari seseorang yang tiba-tiba berubah setia. Yang pertama adalah pikirannya atau motivasinya. Dikatakan berpikirlah Gehazi. Ya, dia berpikir dulu di dalam pikirannya, di dalam otaknya. Dia nggak ngomong ke siapa-siapa, tapi dia mikir. Sesungguhnya mungkin tuanku terlalu menyegani Naaman, ya, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Terus dia pakai lagi, demi Tuhan yang hidup. Ya, demi Tuhan yang hidup, dia ambil nama Tuhan. Aku akan berlari mengejar dia dan aku akan menerima sesuatu daripadanya. Jadi niatan untuk tidak setia ini muncul di dalam pikiran atau motivasinya dulu. Dia mungkin nggak langsung lari, tapi Alkitab jelas menulis bahwa dia berpikir dulu, oh, I plan. Saya akan rencanakan ini. Saya rencanakan ini dan saya akan lari, saya akan kejar dia, dan kalau ketemu, saya akan menerima sesuatu. Caranya gimana menerima sesuatu? Nanti dulu deh, saya belum tahu gitu. Tapi udah ada di dalam pikiran dia. Terus kemudian asumsi atau cara pandang. Cara pandang ini apa? Nanti kita bahas satu-satu. Ada bagaimana cara kita memandang sesuatu sehingga kita bisa berubah setia. Mungkin ada cara pandang kita yang salah, yang kita akan elaborate di sini. Kita akan bongkar di sini. Tetapi dari dua hal ini, mulai dari pikiran, motivasi, asumsi, cara pandang, itu kemudian muncul menjadi ambisi atau tindakan. Ya. Nah, pada saat dia lakukan ini, mungkin dia nggak lihat akibatnya seperti apa. Karena mungkin dia tahu bahwa ada hal kita digerakkan oleh semua motivasi kita ya. Kita digerakkan gimana caranya kita hidup, gimana kita lihat orang tua kita memperlakukan kita digerakkan untuk melakukan sesuatu. Tetapi pada saatnya kita mengambil putusan, kita mungkin tidak mikir yang akibat. Ini wajar banget. Banyak sekali orang melakukan sesuatu, pokoknya yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu, ya. Nah, tanpa memperhatikan apa akibatnya buat dia. Oke, kita lanjut. Next, oke. Nah, kita mulai dengan pikiran. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, Gehazi, apa yang terjadi dengan Gehazi? Ya, dia udah lihat bahwa misal Elisa di sini, Elisa ngomong sama Raja Aram, si Raja Aram perintahkan ke Raja Israel bilang ke dia karena they are close ya, dibilang bahwa Elisa dan Raja Israel ini, Raja Yoram sangat dekat, tapi dia Raja Israel ini marah-marah. Kenapa Aram suruh saya harus kirim orang kusta untuk cari penyembuh di sini, emang saya Tuhan gitu ya, kira-kira gitu di Alkitab dibilang. Tapi Elisa
bicara begini, biarlah dia datang kepadaku, biarlah jenderal ini datang kepadaku. Supaya ia tahu, tujuan Elisa adalah supaya dia tahu ada seorang nabi di Israel. Jadi apa yang mau Elisa sampaikan adalah dia menyampaikan bahwa dia pengen menyaksikan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang kuat di atas Raja Aram. Dia ingin menyampaikan bahwa Israel adalah orang pilihan Tuhan, adalah bangsa pilihan Tuhan yang lebih kuat dan memiliki Tuhan yang luar biasa dibanding negara-negara lain pada waktu itu. Yang kedua, Elisa jelas mengatakan di 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dibilang bahwa saya nggak mau ambil keuntungan demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup. Ini perkataan yang kuat. Dia bicara di depan Naaman. Naaman mau kasih dia hadiah, lalu Elisa bilang, "What do you mean? Saya nggak mau uang kamu. Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima apa-apa." Tapi dengan perkataan yang sama, sahabat-sahabatku sekalian, Gehazi bilang, "Demi Tuhan yang hidup, aku akan berlari dan mengejar." Kita bisa bayangkan betapa motivasi Gehazi dan pikiran Gehazi adalah dia nggak peduli visi Tuhan tentang Israel. Dia nggak peduli keinginan Elisa untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dia nggak peduli apapun, tapi yang dia peduli adalah saya mau mengambil keuntungan buat diri saya sendiri. Jadi traits atau indikasi bahwa kita memiliki pikiran yang berubah setia adalah ketika kita tidak memahami visi orang di atas kita. Coba kita lihat hamba Naaman. Orang-orang ini nggak kenal Tuhan. Mereka melihat Naaman yang diperintahkan sama Elisa. Naaman datang pada Elisa. "Gua pikir dengan tanganmu kau bisa begini-begini di atas aku jadi sembuh." Ya, langsung dia marah dan dia mau pulang. Tapi apa yang dilakukan hamba-hambanya Naaman? "Pak, seandainya Elisa, hamba Tuhan itu, dia menyuruh Bapak untuk melakukan hal yang lebih sukar, Bapak lakukan nggak?" "Oh iya, saya lakukan." Mereka nggak bilang dengan gagahnya bilang, "Udah Pak pulang aja," gitu kan? Bisa juga kan? "Udah Pak pulang aja." Tapi yang mereka dalam hati mereka, "Bapak gua kalau pulang nggak sembuh. My general will not be healed." Apa yang mereka lakukan? Seandainya Elisa menyuruh yang lebih sukar, bukannya Bapak akan lakukan. Dan akhirnya Naaman dengan yakin setelah mendengar perspektif itu mengubah perspektif dia. Hamba-hamba Naaman memiliki hati, memiliki visi, memiliki pemahaman bahwa I will align, saya akan nyambung dengan kamu, my boss. Gitu ya. Ada otoritas di atas kita, ketika kita align dengan dia, maka kita disebut setia. Mulai dari pikiran kita dan motivasi kita, itu dimulai dari segala sesuatu. Memulai segala sesuatu, jadi mulai dari sini. Ya, pikiran kita dan motivasi kita itu memulai segala sesuatu yang terjadi berikutnya. So be careful about what we think. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Ini firman Tuhan very clear about how the mind works. Bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi diri kita. Ya. Sampai saya suka banget lagu ini kan ya. Mungkin Stella juga tahu. Ya kan? "Selidiki aku, lihat hatiku." Ya. Jadi pikiran dan motivasi ketika kita ada di dalam satu domain pekerjaan, keluarga, kita perlu memahami visi dan apa yang Tuhan mau di dalam hati kita. Ketika kita bicara tentang kesetiaan, what is the quality of being faithful, of being loyal? It is the mind. Itu adalah pikiran dan motivasi kita. Berikutnya apa? Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat, Gehazi bilang gini, dia klaim, "Tuanku segen sama Naaman." Ya. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman. Ini bicara
apa sih yang dipandang sama Gehazi tentang Naaman? Dan apa yang dipandang oleh Gehazi mengenai Elisa, tuannya, masternya. Ya. Cara pandang ini juga digambarkan, saya nggak bisa cerita sebelumnya, tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa baca dua raja-raja sebelumnya, ada seorang perempuan yang anaknya mati dan yang anaknya yang tidak punya anak, dan kemudian anaknya Elisa bilang kamu akan punya anak. Gehazi duluan yang bilang, oh dia udah terlalu tua. Jadi saya menangkap bahwa memang cara pandang dan asumsi kita sangat menentukan apakah kita mau being loyal or not, gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke satu toko, tadi kita bicara satu toko, kita beli beras, oh berasnya ini enak. Kita pergi lagi ke sebelah sini, oh beras ini agak kurang enak. Ada cara pandang, ada asumsi yang kita udah nempel di hati kita bahwa kita kemudian oke, saya akan pergi ke dia terus karena dia lebih enak, gitu. Jadi tindakan kita punya selalu berdasarkan apa yang kita lihat. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, ketika kita lahir baru, kita mengakui Tuhan kita sebagai juru selamat. Pada saat kita berjalan setiap hari, itu selalu ada hal-hal yang terus kita pelajari. Bagaimana kita berasumsi, memandang sesuatu, itu bisa aja selalu, kok gitu sih, gitu ya. Kok anak Tuhan gitu sih ngomongnya, gitu kan. Itu dipengaruhi terus gitu, kemudian kita perlu refleksi diri terus, sehingga kita bisa melihat bahwa oh sorry, saya salah ngomong tadi, maksud saya gini. Dan itu semua merupakan satu journey kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang pingin untuk bangkit, untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Itu nggak gampang, tapi kita tahu bahwa ada kasih karunia di sana. Nah, ini adalah quality dari suatu loyalty. Ya, waktu kita hidup dengan pasangan kita akan melihat bahwa ada banyak hal, ada struggle yang harus kita hadapi tiap hari. Bukannya selesai setelah pemberkatan pernikahan dan itu selesai. Enggak, tiap hari itu ada struggle. Kita harus hidup di dalam kasih karunia, menjadi apa yang Tuhan mau di dalam keluarga. Nah, asumsi atau cara pandang ini adalah suatu quality yang membangun suatu loyalty. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat bangun tim kita misalnya di kantor, bagaimana kita bersikap sama bos kita. Ya, kadang-kadang kita menaruh, ada banyak hal, tapi ini ada 3 hal yang saya lihat yang bisa mempengaruhi asumsi kita atau cara pandang kita. Yang pertama, kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, Gehazi melihat Naaman itu, ini orang bakal menghancurkan Israel. Jadi daripada dia, saya nggak dapat apa-apa dari dia, saya lebih baik kejar. Ya, karena pada waktu itu ada perang antara Aram dan Israel. Dan tentara Aram itu begitu kuat. Ya, jadi melihat seperti itu mungkin dia berpikir, oh ini Tuhan saya mungkin lebih kecil nih dari Naaman. Dia kalau dilihat kudanya keren, ya, baju zirahnya keren, datang dengan rombongan, dengan harta segitu besar, itu membutakan matanya. Ya. Ekspektasi yang tinggi juga terjadi pada murid-murid Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mau diangkat ke surga, masih mereka berpikir bahwa Tuhan adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel atau Yehuda dari penjajahan bangsa Roma. Jadi mereka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan udah mau naik ke surga. Tapi mereka berpikir bahwa, Lord, terakhir kali saya mau tanya, apakah kamu yang akan gantiin, akan membangkitkan revolusi bangsa Israel dari bangsa Roma? Tuhan bilang, no. Ya. Lalu, thank you ya, udah di zoom in. Jadi kita melihat
melihat orang, melihat suatu kondisi, bahkan bisa melihat diri kita sendiri, kita taruh ekspektasi yang sangat rendah dari diri kita. Dan kita berasumsi, itu bisa mengeluarkan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang membuat kita berubah setia. Ya. Kita bisa lihat juga yang kedua, asumsi bahwa Thomas misalnya, Thomas berkata kepada Yesus, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar sudah bangkit. Dan ketidakpercayaan ini adalah satu asumsi. Kita bisa hidup dari kecil, dibohongin terus, misalnya mau dibeliin, sekarang kan anak-anak sekarang kalau ke kampus mungkin udah nggak ada kendaraan umum lagi ya. Kalau dulu kita masih datang ke kampus pakai kendaraan, tapi sekarang lihat, wah udah kendaraan umum ya, maksudnya. Terus datang ke kampus sekarang, udah pakai mobil, udah pakai ini. Misalnya kita dijanjiin sama orang tua, wah kamu kalau naik sekolah kalau nilainya bagus, dibeliin motor gitu. Terus kuliah nanti dibeliin mobil, misalnya. Terus kita nggak mendapatkan itu, kita kesel. Kita tidak percaya, kita apaan sih ini? Gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa ada provisi Tuhan, ada maksud Tuhan untuk nggak memberikan itu buat kita juga. Ya. Misalnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita berharap ada promosi. Ada bos kita janjiin, kalau kamu penjualannya sekian, I will promote you. Then nothing happen. Nggak ada yang terjadi. Apa sikap kita? Apakah kita berubah loyal? Apakah kita meninggalkan? Yaudahlah gitu. Tapi bos kita punya justifikasi. Ada turbulensi di sini. Ada persaingan yang semakin ketat. We have to please bear with me a bit gitu. Please tahan dulu. Kita akan tahan dulu misalnya. So it happens. It happens in our lives. Ada harap-harapan yang tidak terjadi yang membuat kita muncul ketidakpercayaan. Nah, seringkali juga kalau yang saya hadapi kita sering melihat bahwa kamu harus gitu dong, kamu harus melakukan, kamu harus dalam setiap pertemuan meeting, kamu harus komit bikin minutes of meeting atau melakukan apa yang udah disepakati bersama di dalam action plan yang setelah meeting. Terus kita nggak, pada akhirnya begitu kita yang sendiri yang melakukan, kita malah nggak melakukan. Jadi ada standar ganda yang sedang kita lakukan. Jadi orang-orang melihat kita, kalau lo ngomong aja ya, ini sering terjadi misalnya kita di level management. Makanya level management has to do the talk. What they're talking about, they have to do it. Because they're setting a example. Ya, seringkali udah ada di level yang tinggi, kita nggak mau melakukan apa yang kita lakukan, assuming orang lain yang akan melakukan. Ya, pada saat kita melakukan planning satu bisnis, seringkali saya benar-benar turun. Saya pengen tahu kondisinya dari A sampai Z, sampai saya tahu benar-benar apa yang bisa menjadi suatu masalah. Dan itu sangat membantu my team untuk kemudian saya kasih bukan hikmat ya, hints lah. Kayak gini loh approach-nya. Kalau sama orang ini kayak gini loh approach-nya. Dia nggak suka yang ini, kamu harus pakai bawa dia ini, gitu. Dari angle ini, gitu. Jadi kita sering standar ganda. Nah ini quality yang menimbulkan assumption bahwa orang lain harusnya gitu, ya. Standar ganda itu orang lainnya harusnya gitu. Orang lain harusnya loyal, but I don't have any attachment for you. How can you get people loyal to you? Ya. So kita lihat satu case di Matius 26 ayat 28 ayat 9 sebelum Yesus disalibkan. Mereka adakan perjamuan, ada orang yang wanita yang menumpahkan minyak wangi ke kakinya Yesus dan murid-murid bilang, pemborosan. Nggak ada gunanya apa yang wanita ini lakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Biar dia lakukan itu sebagai penghormatan akan aku. Tapi berikutnya orang yang sama mungkin yang
keluar dari ruangan itu, di bagian lain dari Injil dikatakan bahwa dia mengambil 30 uang perak untuk menyerahkan Yesus di Taman Getsemani. Ya, orangnya kita tahu, ya kan? Jadi ada standar ganda yang mengubah seseorang dari, dia bisa pakai alasan yang baik, membungkusnya dengan hal yang baik, untuk kemudian menjadi tidak setia. Ya, kita lihat siapa yang mencium Yesus di Taman Getsemani. Mungkin malam sebelumnya dia bilang bahwa, oh ini pemborosan, gitu. Tapi dia ambil uangnya. Nah, sehingga pada saat kita berada di dalam journey untuk mencapai kesamaan dengan Kristus, ya kan, kita juga pengen ya bersama-sama terus menerus hidup ya dalam firman, pengen hidup lebih mengasihi, pengen hidup lebih memperhatikan orang lain, pengen jadi berkat. Ya, saya yakin itu semua yang kita harapkan di sini kan, karena enggak, buat apa kita belajar firman Tuhan? Ya, murid-murid, waktu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid, apa yang Tuhan Yesus katakan ke mereka? Satu, kamu akan apa? Kamu akan menjadi penjala manusia. Yang kedua, mereka juga dikatakan bahwa kamu akan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit dan menghilangkan, menghapuskan segala kelemahan. Itu tugas Tuhan Yesus untuk mengatakan seperti itu. Dan murid-murid itu tangkap itu dan mereka melakukan itu. Walaupun pada ujungnya ada faktor-faktor yang membuat itu tadi. Mereka bubar waktu Tuhan Yesus ditangkap. Ya, tapi pada kesempatan ini kita mau sampaikan bahwa asumsi cara pandang itu bisa membuat kita berubah setia. Kita perlu reflect balik untuk mengenal apa sih asumsi kita. Apakah cara pandang kita itu sejalan sama firman Tuhan? Ya. Daud udah punya kesempatan untuk bunuh Saul. Ya. Cara pandang dia adalah Saul adalah orang yang diurapi, saya nggak boleh sentuh. Ya, saya tidak boleh sentuh. Dia katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Bapak Ibu sekalian, cara pandang Daud, ya, itu selalu meminta setiap malam, hati nuraniku mengajari aku, untuk aku lihat bagaimana cara pandang. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Itu yang dia lihat. Apakah saya melihat satu perkara ini dengan cara Tuhan memandang? Ya. Apakah saya waktu saya struggle dengan bos saya, apakah saya lihat dia dengan cara pandang Tuhan? Apakah saya lihat situasi dengan istri saya atau dengan suami saya sebagai satu cara pandang dari Tuhan? Dan Daud katakan, ia berdiri di sebelah kanan, ini janji Tuhan, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Oleh karena itu, saya yakin Daud punya ketetapan hati, saya nggak mau sentuh Saul. Karena apa? Karena apa? Dia orang yang diurapi Tuhan. Ya, dan kerajaannya tidak goyah. Kerajaan Tuhan diberikan kepada Daud, turun-temurun, itu nggak putus-putus. Ya. Kalau kerajaan yang pecah dari Salomo, itu penuh dengan pemberontakan. Itu janji Tuhan yang nyata buat Daud. Jadi kita perlu memiliki asumsi dan cara pandang yang sejalan sama firman Tuhan. Ya. Terus terakhir, ambisi atau tindakannya adalah quality dari loyalty. Jadi si Gehazi nggak cuma mikir, dia nggak cuma punya cara pandang yang salah tentang Elisa, tapi dia juga muncul dengan tindakan. Ya. Terus kejar-kejar, cukup ketemu sama Naaman. Pak Naaman, ya ceritanya Pak Naaman gitu kan, Jenderal. Baru aja ada 2 orang muda datang nih, Nabi. Elisa suruh saya kepada kamu, tolong berikan mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ya.
Terus dia tadi kan kita bilang bahwa Gehazi, saya akan berlari dan saya akan mengejar dia dan saya akan mendapatkan sesuatu dari dia. Pada saat dia mikir itu, belum ketahuan caranya. Di sini dia ketahuan, sekarang kita tahu caranya. Dia tipu Naaman, dia bilang ada 2 orang datang dari Efraim, dan Elisa suruh saya minta dari kamu 1 talenta. Naaman dengan sangat senang, saya kasih kamu 2 talenta. 2 talenta itu udah banyak banget gitu ya. Dan begitu dia balik, pulang, cek. Elisa tanya, kamu dari mana Gehazi? Dia bilang, saya nggak pergi kemana-mana. So he knows apa yang ada di dalam pikirannya tadi muncul di dalam tindakannya. Ada orang yang yang bilang ada satu joke kalau seseorang yang penuh dengan teori untuk bandel, ya, dia nggak akan melakukan itu ya. Ya ini diskusi yang biasanya diledekin. Kok lu nggak bandel sih? Kok nggak mau bandel sih? Kok gereja mulu sih? Ya kan? Kok nggak ikut kita ke klub malam? Kok nggak pergi sama kita spend the night di mana gitu? Terus doing something that is not yang nggak benar gitu dengan teman-teman kantor misalnya. Apakah kita sanggup untuk bilang bahwa yes, I have my principle? Ya. Ada yang bilang bahwa lu teori aja loh gitu, nggak mau lakukan gitu. Ya. Terus kita merasa, oh iya, oke, saya emang nggak berani. Nggak beraninya karena banyak hal, ya. Nggak beraninya karena banyak hal, karena apalah, karena saya nggak berani bandel gitu kan, nggak berani keluar malam apa, terus kita diledekin karena kita tidak mau bandel, ya kan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa even waktu itu masih ada di pikiran kita, belum keluar di dalam tindakan kita di sini seperti Gehazi lakukan. It's already a seed, bibit yang udah muncul dalam hati kita. So we have to be very careful, karena begitu masuk dalam pikiran aja, itu udah adalah kualitas dari loyalty. We are not being loyal. Ya, Tuhan bilang bahwa kalau kamu lakukan Tuhan bilang kamu berjalan, misalnya ada seorang minta bajumu, kamu kasih juga jubahmu. Kenapa? Karena Tuhan mau lebih dari itu. Ya, karena Tuhan mau lebih dari apa yang kelihatan dari luar, itu yang Tuhan mau dari hati kita. Itu makanya Tuhan drill terus. Dan it's the trait of loyalty. Itu adalah salah satu hal yang menunjukkan loyalty kita. Bukan cuma pada saat kita melakukannya. Kenapa? Karena pada saat sebelumnya kita udah mikirin itu. So every one of us has to think back that Tuhan, I surrender, saya minta maaf, I forgive me, I think bad, it's okay. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham bahwa tindakan kita, ya, itu mulai dari sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Di dalam Galatia 5 ayat 23 disampaikan bahwa kesetiaan itu adalah juga buah roh. Ya, dari semua hal, dari 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan, itu adalah salah satu dari buah roh. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mudah mendekati dari sharing saya hari ini. Ketika kita melakukan 3 itu ya, kita memahami 3 trait dari loyalty itu di tempat kita berada, mungkin satu ketika kita dalam situasi bahwa, oh, gue kena konsekuensi dari apa yang gue bikin nih, gitu. Misalnya saya punya 2 bos misalnya, terus saya sampaikan kejelekan bos satu ke kejelekan orang lain, yang ini marah, itu terus kemudian dia ngomong, wah, I don't want this guy in my team, jangan ada di sini deh. Itu akibat ke kita nggak dapat opportunity itu, ya kan? Bisa aja. Jadi ada kondisi di mana suatu ketidaksetiaan berakibat satu konsekuensi, ya. If you forget your wife's birthday, kalau lupa ulang tahun anak
Kalau lupa ulang tahun istri, pernah nggak? Atau lupa anniversary, ya? Sampai berapa lama tuh bakal dicemberutin, ya kan? Itu akibat, itu adalah konsekuensi yang kita mesti terima. Tapi percaya bahwa you never stop going back to Jesus. Ya. Kalau kita dalam kondisi down dan kita keluar dari kasih karunia Tuhan, itu akan memperburuk kita dan menarik kita keluar dari dari perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oke, boleh Oke. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kita memiliki hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan dia itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang tidak mungkin ditukar, yang tidak mungkin yang membuat kita itu lupa bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan, ya. Nggak mungkin kita udah diselamatin, terus kita bilang, oh gue lupa, gue udah diselamatin belum ya? Itu biasanya jarang sih, ya kan? Kita akan selalu ingat kapan kita berserah sama Tuhan, kapan kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Dan itu yang mendorong kita untuk going forward. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang terjadi akibat dari apa yang kita lakukan, kita terganggu nggak? Kita terganggu nggak dengan konsekuensi dan akibat dari ketidaksetiaan kita? It's the time untuk kembali kepada Tuhan. It's the time untuk kita kalibrasi cara dan pikiran kita sehingga menjadi selaras dengan cara sudut pandang dan cara pandang Tuhan. Dan jika kita hari ini memahami betapa baiknya Tuhan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana kita terus berkontribusi yang maksimal di dalam tempat kita berada masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang tadi Tuhan udah kasih tahu, kamu itu bisa melenyapkan kelemahan-kelemahan orang. Dengan rohku yang ada pada kamu bisa mengusir roh jahat. Dengan apa yang ada pada kamu sehari ini, kata-kata firman itu bisa menolong orang untuk nggak bunuh diri misalnya. Menguatkan dia, atau memberi semangat kepada dia. It's our job. Itu ultimate banget. Saya berpikir ketika kita punya keinginan untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus buat dunia ini dimanapun kita berada. Doesn't matter kita udah lama atau baru, ya, atau ada di dalam satu marriage yang udah lama, atau kita baru aja married, atau kita masuk ke dalam satu company baru aja 2 bulan, 3 bulan, atau kita udah di dalam pucuk pimpinan satu perusahaan. The quality of loyalty itu Tuhan ajarin. Tuhan mau supaya kita dekat sama dia, sehingga dia bisa ajarin, hey, this is how, because I am loyal to you. I love you. Aku memberikan hidupmu untuk kamu. Makanya aku loyal sama kamu. Can you be loyal to me? Gitu. Ketika kita memahami visi Tuhan seperti ini, apapun dan cara pandang kita selarakan sama Tuhan, kita akan hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya rasa kita bisa renungkan secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu buat kami. Kami terus ya Tuhan hidup di dalam dunia ini dengan segala challenge-nya, dengan segala tantangannya. Kami mau ya Tuhan, kami menghasilkan buah-buah roh, yang salah satunya adalah kesetiaan. Kami mau lebih banyak bertumbuh di dalam kasih. Kami mau bertumbuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan terus berkemurahan ya Tuhan Yesus. Supaya nama-Mu saja terus yang ditinggikan ya Tuhan. Kami rindu ada kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami tidak sempurna, banyak hal di dalam kehidupan kami, mungkin pikiran kami, motivasi kami, cara pandang kami, ataupun apapun yang sudah kami buat, yang sudah kami lakukan, itu mendukakan hati-Mu. Pada siang hari ini Tuhan kami minta ampun. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu dan kuasa-Mu itu Tuhan, yang menyinari hati kami, menolong kami untuk bangkit kembali ya Tuhan Yesus. Untuk bangkit, untuk terus ya Tuhan
percaya ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh menganggap rendah diri kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang kudus, anak-anak yang rajani ya Tuhan, imamat yang rajani, yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang mampu untuk melakukan banyak hal yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat tempat ini Tuhan. Aku memberkati OCM Ministry, Pak Yopi, Pak Sudung, Pak Agung, Bu Stella, dan semua teman-teman di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati pelayanan ini Tuhan ke depan dengan kasih setia dan menghasilkannya Tuhan, buah-buah Tuhan Yesus bagi lingkungan ini ya Tuhan, dan seluruh keluarga orang-orang Tuhan yang terimpact dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan Pak Erik untuk firman Tuhannya. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Pak Erik. Oke, rekan-rekan OCM partner semua, jadi tadi saya simpulkan sedikit ya, bahwa orang-orang yang setia itu mulai dari pikirannya. Pikirannya jangan bercabang ya, apa yang perusahaan sedang tuju, ikutlah ke sana, jangan mikirin diri sendiri, gitu kira-kira ya. Jadi kita bisa setia, kalau enggak nanti kita kemana-mana gitu ya. Dan bawa kepada Tuhan ya, apa yang menjadi motivasi kita bawa kepada Tuhan ya, kita dapatkan motivasi daripada Tuhan di tempat bekerja kita, di tempat bisnis kita. Lalu asumsi cara pandang ya, jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi, jadi kita ngerendahin atasan kita kalau nggak mencapai sesuatu gitu ya, lalu kita juga curiga ke dia gitu ya, lalu juga mungkin ada nggak percaya bahwa dia akan memimpin kita ke tempat yang lebih baik gitu ya. Itu akan membuat kita nggak setia gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa dia akan menolong kita, menuntun kita juga, ya bersama dengan Tuhan ya. Kita percaya bahwa ketika perusahaan diberkati, kita juga akan diberkati, kita akan maju ya. Lalu yang ketiga, tindakan kita juga bukan didasari oleh, karena kita sudah mikir tadi ya, karena katanya cara pandang itu akan membuat perilaku ya. Mindset akan berakhir pada behavior kita gitu ya. Kalau mindset kita salah, maka behavior kita salah. Tapi mindset kita benar, maka perilaku kita juga benar ya. Kalau kita punya motivasi yang benar, maka perilaku kita baik di pekerjaan, kita berprestasi ya. Kita melakukan yang terbaik buat perusahaan, kita berguna buat perusahaan ya, kita berdampak buat perusahaan ya. Itu yang akan terjadi kalau kita punya cara pandang yang benar tentang apa yang Tuhan kerjakan di perusahaan kita ya. Ambisi kita bukan untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga untuk menolong orang lain ya, membantu orang lain ya. Lalu akibatnya kalau terjadi misalnya ternyata kita nggak loyal, lalu ada akibat seperti tadi Gehazi jadi sakit kusta ya. Karena Gehazi itu karena tidak loyal jadi sakit kusta. Nah, mungkin ada akibat-akibat yang terjadi pada diri kita, mungkin kita nggak dinaikin dulu promosinya, begitu ya. Mungkin juga dipindahkan, dimutasi, jangan kecewa, datang kembali pada Tuhan. Tuhan suatu saat akan naikkan teman-teman semua, dipromosikan pasti ya, percaya ya. Itu yang mau disampaikan oleh Pak Erik mungkin ya Pak Erik. Thank you Pak Erik buat firman Tuhannya. Kita berharap Bapak Ibu semua atau OCM partner semua menjadi ambassador of God ya, duta-duta besar kerajaan surga yang memperbaiki kantornya, memperbaiki bisnisnya ya, menjadi orang-orang yang membuat perusahaan beromset tinggi ya. Menjadi orang-orang yang berkontribusi maksimum gitu ya, optimal buat perusahaan masing-masing. Di sini ada owner juga Pak Simpson Panjaitan, bisnis solar industri ya Pak. Ini karyawan-karyawannya. Nah, jadi karyawan-karyawannya dengan Pak Simpson akan berjuang ya untuk memberkati bangsa ini ya. Saya percaya sekali karena ini pendeta saya nggak bisa ngomong. Ini pendeta saya ini. Di sini ada Bu Lucia, ada teman-teman semua ya. Kita semua memberikan kontribusi buat bangsa ini untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, silakan QR code-nya. OCM Partner boleh tolong di-scan, berikan persembahan sesuai dengan hati OCM Partner semua. Kita ada di sini untuk memberkati banyak orang dan kita percaya semakin banyak yang hadir ini, sudah semakin banyak ya. Tadinya cuma 2-3 orang, sekarang sudah sekitar 16-20 orang ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat banyak kantor-kantor di sini dibawa kepada Tuhan ya. Masih ada banyak perusahaan, masih ada gedung Prudensial, masih ada gedung Menara 88, belum di sini juga belum semua terjangkau ya. Kita percaya Tuhan akan memberkati OCM.
Akan banyak orang yang boleh hadir dan diberkati. Boleh Pak Pur, mana Pak Pur? Kita tutup Pak Pur. Kita akan tutup, atau Pak Pendeta mau tutup? Mengalir ya, mengalir. Mengalir. Sudah. Nggak bisa ya, harus kesini sedikit ya. Boleh kalau mau maju sedikit boleh. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita katakan mengalir. Mengalir, amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk acara OCM event hari ini. Kami percaya kami semua diberkati, kami mendapatkan satu firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kami setia karena Tuhan juga setia kepada kami. Tuhan terus mengasihi kami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Meskipun kami memiliki kesalahan mungkin, kami kurang setia, kami kurang bekerja dengan baik, tetapi kami percaya Tuhan terus menuntun kami sehingga kami akan menjadi orang-orang yang terbaik di kantor kami, di perusahaan kami, memberikan kontribusi yang terbaik di perusahaan kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan menyinari Tuhan menyinari wajah-Mu dengan sinarnya, dengan sinar wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, berkat, kasih, kemurahan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Semuanya diberikan kepada engkau dan engkau akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kau akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam seluruh apa yang kau kerjakan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan membawa engkau kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah datang OCM event, silahkan ambil konsumsinya ya. Hari ini bipang ya, babi panggang, jadi semoga menikmati.